Halo bro semuanya, ini video channel YouTube gue yang pertama. Di sini gue mau bahas modifan simple Datsun Go gue. Apa aja sih yang udah gue ganti nih secara keseluruhan. Semoga ini jadi inspirasi buat yang nonton yang punya Datsun Go yang sama kayak gue. Secara keseluruhan yang gue ganti itu ada fungsinya. Jadi cuman bukan untuk look aja dan bukan Richard juga sih. Oke bro, check it out aja. Jangan lupa subscribe. Oke, untuk eksterior paling cuman plat nomor Sparko. Cuma ada ini lips untuk headlampnya biar kelihatan lebih civic. Beda warna ya, ada di repaint. Nah, untuk pelek gue pakai HSR ini ring 15 PCD 4. Lebarnya selera itu udah sepaket, waktu itu gue beli 5,3 juta. Ini ukuran rimnya ini 6,5 in, lebarnya 6,5 in. Untuk bannya itu 195/60, offsetnya 38 karena kan bawaan Datsun 40, jadi ban agak keluar sedikit dari bodi. Untuk wiper gua ganti yang model frameless ya, karena bawaan orinya kemarin itu kurang bagus. Terus ya ini paling cuman main stiker strip doang, lumayan, nggak terlalu banyak ubahan. Ini kenapa ya? Apa gimana ada tersinggul sih di tengah-tengah akhirnya itu yang akan besar. Ini kemarin di bagian lekukan ini sempat pecah ya, ini walaupun stainless dia pecah karena stainless itu kurang kuat, harus katanya sepertinya mono bukan stainless karena knalpotnya ini saking ada tenaganya. Kemarin habis pakai PGP Pro dari dokter mobil, enakan ngegas sih sampai ada backfire segala macam, katanya pecah. Bocor lah di bagian sini guys. Sektor mesin yang udah gua ganti ini open filter dari si Mota. Terus gue juga pakai kabel grounding gue tambahan. Ini ada beberapa titik, ada di alternator, terus ada di yang ini mesin, ada di busi juga. Ini busi, dan di belakang itu ada di throttle, grounding throttle. Jadi ada tempat titik 1, 2, 3 sama di bawahnya ada, kelihatan nggak? Sini ada satu lagi kabelnya di 4 titik. Untuk filter intake-nya ini dari stainless, ukurannya sih gue lupa sih berapa inch ya. Yang pasti di bannya stainless karena dia juga nggak ada sensor MAF-nya, jadi gampang tinggal pakai saluran ini nih. Untuk knalpot gue udah headernya itu udah gue custom, tuh kelihatan nggak cuy? Nih itu udah stainless headernya 31 sampai ini downpipe juga ya, header, downpipe sama valve piping juga udah semuanya custom dari stainless. Ukurannya digedein 1,5 inch untuk diameter pipanya. Dan busi gue pakai Breeze, bukan yang iridium ya, yang biasa, cuman dia di atasnya busi bawahnya Datsun. Ntar akan gue bahas nih harganya, bukan harga berapa aja. Aki gue pakai Amaron 45 ampere, ini masih muat ini guys, masih cukup lah space-nya. 60 ampere masih muat sih kalau 60 ampere. Untuk sektor di mesin sih cuma itu doang sih, nggak ada yang lain. Yang penting tenaganya sih ngedongkrak lumayan. Ntar kita bahas yang lain-lain. Untuk untuk minyak rem gua ganti. Di sini tulisannya .3 only
jadi nggak gue pakai dot 4, gue takut kenapa, cuman bertiga aja gue ganti warnanya, dirubah jadi merah biar gampang lihat takanannya. Oke, ntar kita lihat ke dalam interior. Oke, let's go. Nah, untuk interior ubahannya gue pakai jok custom sih, Sparco. Kalau yang ininya nih beli dia hardware semua nih, Sparco nih juga nih beli dia hardware Sparco. Ini juga dia hardware Sparco. Cuman ini stylingnya mau beda sendiri ya guys. Terus untuk spionnya gue pakai tambahan biar lebar, gampang lihat ke belakang. Head unit masih standar semua, nggak ada perubahan, cuman ini aja. Nah iya, dia bagian kursi ini udah sama relnya dan bracketnya ya guys. Ini bracket orinya itu nggak bisa dipakai, beda. Jadi ini ada bracket custom bawaannya dari si tokonya, dia jual juga bracketnya, dia tinggal pasang. Ntar kita hitung-hitungan habis berapa. Kayak ini cuman sama sih seperti standar sih, dia cuman bisa naik turunnya aja. Ini climb ini apa ya namanya, gue tahu dah lupa. Ntar kita bahas satu-satu deh semuanya, harganya berapa. Nah oh ya, ini untuk kalau beli, kalau bisa warna hitam deh, karena dia di dalamnya itu dia warna putih nih busanya. Jadi jahitannya itu bukan sobek ya, di kelihatan di sela-sela benangnya ini guys. Nah, ini kalau bisa belinya yang warna hitam sih, lebih nggak kelihatan. Kalau gue suka warna biru ya jadi resiko. Dan bahannya dia mesh ya, bukan kulit, jadi bisa pasti ditutupin kulit nanti suatu-suatu bosen pakai cover. Oke. Nah ini untuk bagian belakang viewnya seperti ini, jok racingnya walaupun custom ya. Nah ini belum gue samain nih warnanya nih, ini masih standar. Nah terus kalau dia kan Datsun itu dia gabung, kalau udah pakai jok racing tuh ada bolong di tengahnya ini ya, jadi gue siasatin pakai tong sampah sih. Nah ini busi bris yang tadi, tahu tipenya. Nah ini kalau mau beli ini bisa nih buat Datsun MR14LC. Balik lagi kita bahas ini ya, lubangnya ini kosong, makanya disiasatin terus pakai tong sampah di tengah-tengahnya. Yang belum gua ganti sih ini karpet dasar ya, karpet dasar. Masih nggak kelihatan, gelap, kelihatan nggak guys? Karpet dasar dia kalau misalkan ini bawaannya kalau dibuka di lubang, jadi mau nggak mau kalian harus siasatin, harus ditutup. Oke, mungkin itu aja untuk interior, nggak ada perubahan lain. Cuma hanya jok racing sama aksesoris. Nah, kita lihat full bodinya sama harga-harganya semua berapa. Kita coba buat dengar suara mesinnya. Kilometernya baru 39.000. Ini Datsun gue tahun 2016, bangkut second sih. Masih belum terlalu jauh kilometernya. Suaranya lumayan guys. Kita coba dengar suara knalpotnya guys, walaupun nggak bisa terlalu gas di dalam-dalam, takut berisik. Coba kita dengar. Nggak bisa rekam dari luar ya, soalnya nggak ada tripod atau yang megangin guys, malum. Gua tahan di RPM 1000-2000 aja. Itu guys suaranya, takut berisik. Nanti kita ada sesi tes di jalan tol atau di mana. Oke. Untuk suara mesin dia masih Asus, ini gua pakai Olivas, terus gua yang Norway 20 memang ini sih agak terlalu encer sih, agak kasar sedikit. Ini nggak ada masalah overall. Ini untuk suara knalpot, dia strike pipe emang agak besar. Nah itu masih ada embun, jadi kondisi mesinnya udah nggak ada masalah sih semenjak ganti knalpot strike pipe ini.
buka-buka harga habis berapa aja total modifikasi Datsun ini, mungkin per item kali ya, nggak total keseluruhan. Gue juga agak lupa juga sih harga semuanya berapa. Untuk jok custom Sparko ini, joknya aja itu 2,7 juta di MGK Kemayoran, belum termasuk ongkos pasang sama bracket, karena bracket Datsunnya nggak bisa dipakai. Jadi di total itu 3.400.000 di MGK Kemayoran lantai 6. Bisa kalian cek di sana di lantai 6, cuma ada satu kalau nggak salah yang jual. Terus untuk aksesoris yang pundak ini, yang Sparko nih untuk pundak itu DH1R ya, sekitar 125.000 satunya, jadi beli sepasang kali 2 aja. Nah, untuk yang ini cover seat belt Sparko juga, karena gue demen Sparko ya, dan agak susah juga sih nyari yang selain dia 1R ya, yang ori istilahnya. Ini untuk seat belt apa ya, sekitar 115.000 waktu itu masih diskon dia 1R, 115.000 terus pasang satu beli satu itu isinya ada 2, bisa kalian cek dia 1R mana aja. Untuk tadi knop racing, nih knop racing Momo ini sih bukan ori ya, ini cuma 45.000, bukan ori, karena memang agak susah nyarinya di Bukalapak segala macam. Walaupun dia ngomongnya ori, dia ngeri juga kayaknya sih, bukan. Kalau menurut gue 45.000 Momo nggak mungkin ori. Nah, untuk cover steer ini Sparko ini beli dia 1 juga, ori sih harusnya ini. Cover steer 135 waktu itu, 135.000. Untuk tadi ya busi kalau kalian mau ganti busi, bukan di endorse ya, itu baru pertama kali masa di endorse. Ini tipenya kalau mau beli ini MR, ini yang buat Datsun Go bisa. Isinya ini saya 4, cuman kalau Datsun itu kan makanya cuman 3. Satuannya itu dijual 74.000 di Bukalapak, dia official store nya Breeze di Bukalapak ada, bisa kalian beli untuk tipenya MR14 LC Datsun Go. Kelebihannya ya yang dirasakan pasti buat pengapiannya ya, itu lebih bagus dibanding orinya Datsun. Harganya sih nggak bohong, ori Datsun kan cuma 35.000, ini sekitar 74.000, ya hampir 2 kalinya ori busi dari Datsun Go di Nissan. Open filter itu habis 600.000 itu sepaket. Filternya Shimota, intake-nya dari stainless, sama bracket Samco, sama ongkos pasang lah, uang rokoknya lah, itu 600.000 total semua. Terus untuk yang grounding tadi yang HKS itu di dokter mobil itu 220.000 untuk harganya, udah sama pasang 220.000 merek HKS. Kalau knalpot belinya sih misa-misa sih gue ya, header, downpipe sama front pipe. Itu kemarin header sekitar 900.000, stainless, full stainless headernya. Terus downpipe-nya itu 1,2 juta dari turunan dari header sampai hampir tengah itu 1,2 juta. Nah, untuk yang belakang front pipe-nya itu habis sekitar 900. Jadi bisa ditotalin sendiri, gua nggak ngerti untuk nambahnya berapa itu total semuanya, mesti pakai kalkulator ya otak gua. Terus piggyback pro, nah ini mobil udah di setting lah istilahnya ECU ya, karena udah di akal-akalin untuk pengapiannya segala macam itu pakai piggyback pro. Seawalnya gue mau pakai Dastec, cuman ada 2 bengkel yang bisa masang Dastec yang gue tahu di Jakarta. Satunya di Jalan Panjang, satunya lagi yang di Jati Bening, gue nggak sebut namanya. Yang di Jalan Panjang dia nggak mau nerima buat ada settingan pop and bank segala macam, cuman hanya masang Dastec. Dia nggak mau nerima yang settingan yang aneh-aneh, pakai modul iDrive, pakai launch control, karena dia bilang takutnya nanti bolak-balik nggak enak, kok nggak bisa keluar api segala macam. Jadi dia cuma buat masang piggyback toknya aja Dastec.
Itu kita kira horsepowernya naik setara 7 horsepower kata dia. Makanya gua ngambil karena kan gua mau pakai modul iDrive segala macam. Akhirnya gua coba nanya ke bengkel yang di Jati Bening, itu dia bisa nanganin, tapi untuk Datsun Go belum pernah dia apa-apain yang kayak yang aneh-aneh lah, launch control, iDrive segala macam. Dia cuma dustek juga, dan hasilnya juga ya karena belum pernah ya dia nggak tahu bisa apa enggaknya, tergantung dari ECU-nya Datsun. Mungkin ntar kalau ada yang udah pernah dibikin kayak gitu bisa ntar di komen aja di bawah. Mungkin gue mau pakai juga. Nah untuk sementara gue pakainya piggyback pro dari dokter mobil, itu 2.500.000 untuk di setting di Datsun. Cuman kekurangannya ini aja sih, kalau misalkan akinya sewak atau gimana pun dicabut, otomatis si ECU-nya kan ngereset, hilang programnya. Tapi digaransiin 3 kali setting lagi. Kalau misalkan kejadian kayak gitu bisa kita balik lagi buat di setting ulang 3 kali maksimal. Jadi jangan sampai akinya mati atau gimana ya. Intinya kalau akinya mati di jumper dulu, jangan sampai akinya itu dilepas gitu. Itu kata si mekaniknya. Nah untuk selain itu paling kopling ya, kekurangan Datsun ya itu kopling sering bunyi. Gue udah ngambil ini dari Champion Motor, ini jual spare partnya Nissan, Datsun segala macam. Ini kemarin gue sempat nemu kopling XID, dia jual XID untuk Nissan March 1200 cc, itu bisa masuk ke Datsun kata dia. Karena kan kopling bawahnya orinya Datsun itu sering bunyi-bunyi ya, walaupun udah tetap, kalau udah diganti yang punya tahun 2017 dia tetap bunyi kata mekaniknya di Nissan. Udah tanya, katanya percuma. Makanya gue mau nyoba ini yang XID sih. Ini Champion Motor, dia kalian bisa kesini. Nih alamatnya ada nggak ya? Ya alamatnya, nomor HP juga ntar gue lampirin deh di description, ntar gue lampirin. Mungkin mau pakai segala macam, coba kontak ke sana, dia ada XID. Tapi bukan XID yang stack 1 atau stack 2 ya, itu kayaknya XID yang OM nya lah. Mudah-mudahan sih bisa hilang untuk suara dengung yang kayak meja kegeser gitu di Datsun. Oke, nih oh iya, ini gua buktinya ya, gua dari dokter mobil biar gua nggak bohong. Nih piggyback pro, bisa kelihatan tuh, totalnya 2.500.000 dokter mobil. Dan ini yang HKS ini 200.000, ongkos pasangnya 20.000, jadi total 220. Tuh, itu aja sih selama ini pakai Datsun, pengalaman gua. Enak, fun to drive, ini mobil gampang diapa-apain, nggak banyak sensor yang aneh-aneh. Dan mohon maaf nih kalau ada kekurangan segala macam, karena ini vlog pertama gua, dan mungkin gua ada improvisasi ntar di kemudiannya next video. Sayangnya gua project ini Datsun nggak dari awal sih, nggak dari awal gua videoin modif apa aja karena emang waktunya nggak sempat. Mungkin ada salah kata ntar entah itu gue pakai gua atau saya atau bro, totonya ganti guys, itu gue grogi. Ntar jangan ada yang nganggap wah lu nggak konsisten segala macam, namanya netizen ya, biarin aja lah. Oke, next time mungkin kalau misalkan rame untuk ada yang minta review ini dong bang, pasang ini, ntar mungkin insyaallah gue bakal videoin, dan itu bakal gue tes, gue masang segala macam itu pasti gue share apa aja rasain yang gue rasain. Kalau ya, oh iya gue hampir lupa kan, untuk piggyback pro yang gue rasain torsi yang awalnya. Jadi pas dari total mobil itu kan dia di jalan Kelapa Gading ya, Boulevard. Jadi Kelapa Gading lurus ke sana lagi itu agak sepian sedikit. Itu yang gue rasain pertama, jarak pendek. Itu torsinya lumayan berasa banget. Itu gue minta settingannya itu untuk gue mobil pengen kencang bukan pengen irit. Oke, gue maksimalin kata singkonya. Kebetulan bukan kolulung lagi ke Malaysia kemarin itu, jadi siapa gue lupa namanya. Pokoknya settingannya dimaksimalin, gue nggak peduli itu bensinnya boros atau gimana lah. Oke kata dia, setting lah maksimal semuanya. Dan pedal gasnya lumayan responsif karena dia ada setting throttle-nya. Pedal gasnya lumayan responsif, tarikannya torsi enak, mantap, akselerasi mantap.
Tapi kalau untuk top speed gue nggak bisa ngetes karena jaraknya pendek. Tapi gue ngetes kemarin di tol Cikampek sore, gue nggak bisa karena rame, nggak bisa ngetes. Mungkin nanti nextnya bakal gue dyno sih, ntar gue share kalau misalnya habis gue dyno berapa sih kenaikannya, berapa horsepower sih. Gue udah ganti knalpot, udah setting piggyback segala macam. Kalau signifikan ntar gue share, walau antara signifikan atau enggak tetap gue share kepada lu semuanya. Oke, itu aja, ntar tenang gue share semua. Oke, mungkin itu aja, cukup. Next, thank you.